A few moments later. Moments later. 2,000 years later. Arzeti nggak masuk. Nggak masuk apa izin? Aku Alfa ya. Danang nggak masuk. Devi hadir. Elham, Marsha, Alfian online ya biasanya ya. Muhammad Afan, Zangki kenapa? Sakit? Oh, job kerja. Putra nggak masuk. Muhammad Zaka kenapa? Kok nggak pernah ini? Aku malah nggak pernah kelihatan Zaka. Oke, Nabila Salma, Novi hadir, Ramadhani, Ratih Wulandari, Syarif Sultan nggak datang. Vika, Yusril, ya aku simpen ya presensinya. Ini nanti teman-teman bisa lihat. Melihat kalau KRS-an nanti, sebelum KRS-an kalian bisa lihat absensi kehadiran kalian, terus nilai mata kuliah per mata kuliah nilainya apa, sama KHS itu kartu hasil studi sementara, itu nanti bisa cek di si akad. Jadi teman-teman sampai hari ini belum dapat teman sama username belum? Atau sudah? Oke, nanti akan dapat dari kampus username sama itu nanti untuk mengecekkan si akad. Jadi nanti teman-teman bisa akses si akad untuk melihat absensi kehadiran, nilai sama KHS gitu ya. Nah, yang di Kendal juga nanti saya minta komitmennya untuk setiap hari Selasa dan Rabu, karena memang kita sudah merubah dan kita sudah perang internal. Jadi dosen itu sudah perang internal karena kita menyesuaikan mahasiswa dari Kendal. Jadi yang tadinya jadwal sudah terstruktur dengan baik gitu kan, dan mereka online, harapannya kan pas online itu bisa hadir gitu, ternyata nggak bisa. Dan mereka yang dari Kendal itu, teman-teman yang dari Kendal ini akhirnya ngambil keputusan untuk hari Senin dan Rabu. Nah, harapannya itu menjadi komitmen dari teman-teman yang dari Kendal itu bisa hadir ya, karena nanti lebih enak hadir daripada online. Kan kalian masih ada space waktu untuk di pondok sana, masih ada beberapa hari kan. Oke, terus nanti tolong Mas Rama untuk makrab segera dikoordinasikan lagi. Makrab harus bulan Desember karena nanti ke belakang itu sudah mulai ujian akhir, jadi sudah tidak bisa. Nanti tabrakan dengan jadwal yang lain gitu ya. Oke, yang online mau saya tanya satu-satu. Mas Danang nggak bisa offline kenapa? Kerja, Ustaz. Masuk pagi. Banyak reportan yang harus sambil bikin laporan. Oke. Zangki kenapa nggak bisa hadir? Disuruh ini dia ulangi ke kantor LPK, Ustaz. On cam dulu dilihat teman-teman tuh. Oh iya, sebentar. Arzeti tadi masuk gak ya? Ini tadi masuk disuruh
Masuk suruh room semester 1. Dia di luar. Kamu udah mandi, Naki? Udah. Udah mandi? Udah. Tuh kata Salma katanya bohong, belum mandi. Udah mandi ya? Coba say hello ke sama teman-teman di di ruangan. Halo guys. Oke, Mas Alvin. Mas Alvin hari ini full schedule. Ya dari full bisa kan. Oh, kapan kamu bisa join sama kita offline? Kalau dokter suku luar kota di Jakarta, Kau bisa? Oke, oke. Mbak Novi ini mana Mbak Novi ya? Kok nggak masuk? Yaudah karena itu Mas Dana nggak usah temennya ini ya. Suruh ikut join Ilkom, masuk Ilkom aja dia. Kamu kenapa nggak bisa offline? Dengerin dulu. Kenapa nggak bisa offline hari ini? Sudah sampai rumah, Mister. Oh sudah sampai, oh tadi pagi masuk. Lah, kenapa tiba-tiba kamu pulang? Oh kan ada kuliah lagi, 1 hari ini full. Tiba-tiba pulang. Ada kerjaan di rumah, Mister. Oh. Kamu ini nyedot air itu. Kan mata kuliah saya sampai jam 1. Harusnya hadir. Karena ini teman-teman dari Kendal kan udah mengusahakan ya, dari Kendal tuh jauh banget. Oke. Baik, yang online mengikuti ya. Ini hari ini kuliahnya terkait dengan lobby dan negosiasi. Oke, saya bisa share materi dulu. Dari Salma, silakan jawabannya. Kalau menurut saya, lobby itu suatu kegiatan persuasif, suatu komunikasi persuasif untuk mempengaruhi seseorang mengikuti apa yang kita pikirkan. Dan kalau negosiasi itu suatu kegiatan kesepakatan. Jadi kalau misalnya ibaratnya itu negosiasi itu win-win solution, kalau lobby itu win-win solution. That's good. Berikutnya Mbak siapa nih panggil ini? Mbak Laila. Ini dipanggil siapa? Oh Amanda. Yuk panggil Amanda coba. Yuk Mbak Amanda jawab. Apa perbedaan lobby dan negosiasi? Lobby harus ikut. Oke. Yuk next. Mbak Vika. Mbak Vika, apa perbedaan lobby dan negosiasi? Kalau itu menurut saya meminta dukungan persetujuan secara kalau melakukan secara lain izinkan secara langsung dari pihak tersebut. Kalau negosiasi adalah pihak lain atau yang ditemukan dengan cara kesepakatan bersama dari dalam maupun Oke, that's good. menurut saya itu lobby mempengaruhi pembuat keputusan Mempengaruhi membuat keputusan. Oke. lain. Negosiasi itu mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesepakatan semua pihak. Oke, that's good. Belakangnya, Mbak siapa nah? Devi. Rati, Anda, Vika, Rati, Devi. Oke. Yuk Mbak Devi. Jawabannya adalah kamu jangan tegang, kamu udah sarapan belum? Udah sarapan belum pertanyaannya? Hah? Serius?
Dari kemarin? Udah pernah? Nggak pernah. Masa? Masa? Ya salah aja nih, dia gagal dong. Oh, makan sekali. Pagi nggak sarapan. Oke. Ya Mbak, jawabannya adalah Itu mempengaruhi pihak lain agar mendukung suatu kepentingan tertentu. apa? Mempengaruhi pihak lain agar mendukung suatu kepentingan tertentu. Ya, mempengaruhi untuk kepentingan tertentu. Kalau negosiasi itu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Oke, mencari kesepakatan. Oke, that's good. Mbak siapa namanya? Devi. Oke. Mbak Devi, besok kalau berangkat ke sini sarapan dulu loh ya. Saya takut. Oke, next, Marsha. Oke, Mas Yusril. Mas Yusril, kamu udah sarapan belum? Bosok. Tapi kamu mencoba menahan. Malas. Malas gede ini gimana kalau kamu udah malas? Saya jarang makan dan ada besar. Padahal usia berapa usia? Justru Maksudnya kalau itu masih bagus dong. Biasanya kalau penyerapan tubuh itu tidak maksimal, itu usianya udah 46. Kamu masih 20 harusnya makan langsung serap gitu. Oh, mil. Boleh. Oke, Mas Yusril, jawabannya adalah mempengaruhi atau mengajak suatu kelompok atau orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. mempengaruhi tujuannya untuk yang kita inginkan. Tapi negosiasinya Negosiasi mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. oke, mencari jalan tengah. Mas Rama belum ya? Karena takutnya saya ngajar kamu. Oke, langsung jawabannya. Mas apa sih jenengmu? Hah? Ilham. Yusril Ilham. Oke. Ilham jawabannya apa? Oh, sifatnya lebih membujuk, lobby. Oke, nah negosiasi? Negosiasi lebih formal. Oke. Oke. Kalau kira-kira kalau tawar menawar harus formal atau nggak formal? Tadi bersifat formal. Berarti bisa nggak formal ya? Oke. Yang online. Oke. Jawabannya apa Pak? Supaya untuk membangun dan melalui budaya memiliki kekuasaan dengan tujuan berorientasi pada kepentingan. Oke. Negosiasi yaitu bagaimana orang dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Oke. That's good. Sekarang masuk yang online. Yang online saya mulai dari Oke, yang online saya mulai dari Mas Danang. Apa itu lobby dan negosiasi? Baik, Mister. Ya. Lobby adalah upaya mempengaruhi pihak lain. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar. Next, Mas Jangki, Mas Naki. Kalau jawab kameranya dinyalain dong. Naki, Mister.
Kameranya nyalain biar kelihatan Iya. biar kelihatan kacamatanya. Iya. Karena di luar pagar atau di mana kamu? Jawabannya adalah Perbedaan lobby sama negosiasi ya. ya perbedaan makan siang dan makan malam apa? Kalau yang saya tangkap sih menurut KBBI ya, melobi itu melakukan pendekatan secara tidak resmi. Oke. Terus kalau negosiasi itu salah satu bentuk komunikasi Mhm. yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, tidak dapat Itu sih yang dipisahkan. bisa saya tahu. Oke. Kayak orang lagi cinta-cintanya ya, tidak dapat dipisahkan gitu. Oke, Mbak Arzeti. Arzeti on cam. Arzeti. Ya. Perbedaan lobby dan negosiasi. Kamu di rumah udah masak belum, Arzeti? Udah masak belum? Di rumah masak apa, Arzeti? Sambal korek. Belum masak. Pertukaran langsung Oke, untuk lobby. Terus untuk negosiasi? dengan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak melalui proses tawar-menawar. Oke. Nah, kalau dari mekanisme komunikasinya, lobby itu komunikasi bersifat persuasif, penyampaian data, argumen, dan strategi hubungan. Oke. Sedangkan negosiasi itu menggunakan ya seperti yang saya bilang tadi, proses tawar menawar, kompromi. Oke. Hasil yang dihasilkan dari lobby dan negosiasi berbeda tentunya apa. Kalau lobby biasanya menguntungkan pihak pelobi Mhm. tanpa perlu ada kesepakatan formal dua pihak. Kalau negosiasi? Negosiasi tentunya pasti ada kesepakatan, entah itu resmi atau tidak resmi, yang diakui kedua belah pihak. Oke. Keputusan bersama. Baik. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Alvin. Alvin, kamu ketemu Mbak Novi nggak?
Ya saya. Melakukan lobby. Lobby dan negosiasi dilakukan bukan tanpa tujuan. Berbagai hal yang dapat melatar belakang lobby dan negosiasi adalah adanya permasalahan antara kedua belah pihak secara terbuka, saling mendekat, dan secara sukarela mendiskusikan perbedaan dan mencoba mencapai keputusan bersama yang menjadi topik pembahasan. Oke, next. Jadi penangkapannya adalah ini masih dalam rangka pendekatan, tapi itu prosesnya pendekatan. Jadi kayak apa namanya? Gimana caranya kita bisa dapat dana dari dia? Nah, kalau kita nggak ngerti, gimana caranya? Kita cuma ambil salah dia bisa dana, kan nggak mungkin. Jadi kita kan deketin dulu nih. Jadi kalau untuk lobby memang prosesnya sebelum ada proses negosiasi. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan lobby. Oke, yang pertama kita harus mengetahui motif dalam melakukan lobby. Jadi motifnya apa? Gitu. Motif dalam melakukan lobby itu apa? Motifnya nyari apa? Menyelesaikan masalah kan? Mencari duit? Tujuannya itu harus ditentukan dulu. Tujuannya tentukan terlebih dahulu. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau melihat video kita role and play latihan untuk lobby dan negosiasi. Ini antara pemilik toko dengan customer-nya. Ada Mbak Ranti dan Mbak Vika. Kita lihat video untuk kali ini seperti apa. Yuk kita lihat kelompok 4 dari Mbak Ranti dan Mbak Vika. Jadi ini Bu, kami ingin menawarkan kerjasama
tapi dari potensi dampaknya menjadi kebijakan dari itu akan sangat membantu agar implementasinya cepat. Saya mengerti, tapi bagaimana bentuk kebersamaannya jika pemerintah mengerti? Jadi jika itu tertarik, kami bisa mulai membahas tentang kerja namanya. Kami menyediakan paket implementasi. Oke, baik. Jelaskan paketnya. Nah, untuk pelaksanaan bantuan sosial pada seluruh fasilitas publik, paket kami sebenarnya 500 juta dengan layanan pembiayaan satu tahun. Jadi itu kalau saya mengerti, kalau begitu bagaimana jika kami tetap di angka 500 juta, tapi memberikan tambahan perawatan selama 2 tahun dan biaya membayar. Jika 450 juta, mungkin kami setuju dengan catatan masing-masing berarti tetapkan memberikan. Jadi saya akan memberikan Beri tepuk tangan dong. saya dari perkenalkan Mas saya jujur, saya dari Indonesia ini mencari suatu software untuk mengolah data. Apakah itu ada? Perusahaan kami sedang mencari solusi software tentang untuk mengelola suatu aset. Kami mendengar software mendengar vendor BBM memiliki sistem yang cukup fleksibel. Apakah itu? Kami memang menyediakan sistem tersebut. Bisa dijelaskan kebutuhan perusahaan Bapak? Jadi kami ingin sistem yang dapat dipakai untuk monitoring dan laporan aset di beberapa cabang milik kita. Kami rasa bukan kalau kami sesuai. Kami bisa melakukan presentasi demo jika perusahaan Anda Tentu kami bersedia. Minggu depan saya siap. Setelah itu kami akan mempertimbangkan kerjasama. Terima kasih. Kami cukup luas, tapi kami memiliki keterbatasan anggaran beberapa biaya implementasi seperti ini. Lumayan tinggi. Apakah ada pilihan pakai dalam ekonomi? Kalau boleh tahu, apakah bisa menjadi 45 juta saja dan dengan dan sudah termasuk pelatihan usaha. Terima kasih. Kalau begitu saya menyetujui kontrak ini. Nanti kedepannya akan kita lanjutkan dan terima kasih.
A few moments later. A few moments later. Two 2,000 years later. Pembuatan konten promosi dengan kamu dulu nih. Yang selanjutnya itu mungkin ada berbagai benefit yang kami tawarkan juga. Mungkin sekitar 8 juta. Pak dosen kan harusnya lebih kekeh dengan mahasiswa ya, kayak ya harusnya kenal kan. Ya Mbak Marsha gimana? Ada yang bisa dibantu? Oh ya. Terus Marsha ngomong dulu nih, Pak kami mau ngajuin proposal gimana Pak untuk kegiatan kami. Biasa aja gitu, nggak usah yang formal banget. Karena kan kalau dosen sama mahasiswa kan udah kenal. Ya harapannya adalah komunikasi yang biasa, udah kayak sama dosen gitu. Jadi terus begitu masuk, gimana Marsha? Ada yang bisa dibantu gitu? Iya Pak, ini kami lagi bikin event, kita mau ngajuin proposal ke kamu, kira-kira bisa nggak ya Pak? Nah si Mas siapa? Ilham bilang, proposal apa sih Mbak? Nah, coba saya lihat gitu loh, santai. Coba saya lihat proposal ini. Nah ini apa? Dananya butuh berapa Mbak? Atau kekurangannya berapa gitu? Oh kekurangan segini, coba deh nanti saya ajuin. Kira-kira butuh dana berapa sih Mbak? Nah harus se-fleksibel itu dulu. Terus Mbak Marsha baru, Pak kita tuh lagi